Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Rizka akan menjelaskan tentang larangan zina dan pergaulan bebas. Sebelumnya, yuk kita simak tujuan pembelajaran kita hari ini. Satu, yaitu menjelaskan Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan zina dan pergaulan bebas. Yang kedua, untuk menganalisis Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur serta hadis tentang larangan zina dan pergaulan bebas. Selanjutnya, mari kita simak dalil-dalil berikut tentang larangan zina dan pergaulan bebas. Ada Quran Surat Al-Isra ayat 32, hadis riwayat Bukhari, dan Quran Surat An-Nur ayat 2. Mari kita baca bersama-sama Quran Surat Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Selanjutnya ada Quran Surat An-Nur ayat 2 yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan hukuman Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Nah, itu tadi dalil-dalil tentang zina. Berikut ini mari kita simak penjelasan dari masing-masing dalil tersebut. Yang pertama, Quran Surat Al-Isra ayat 32. Menurut Profesor Dr. Wahab Zuhali dalam tafsir Munir, zina merupakan perbuatan keji yang sangat buruk yang di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap kehormatan, percampuran nasab, penzaliman terhadap hak orang lain, dan menghancurkan keluarga. Selanjutnya ada penjelasan dari Quran Surat An-Nur ayat 2. Menurut Ibnu Katsir, ayat tersebut menjelaskan tentang hukuman bagi pezina. Bagi pezina ghairu muhson dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Sedangkan pelaku zina muhson hukumannya adalah dirajam. Sedangkan penjelasan dalam hadis riwayat Bukhari tentang zina mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW menjelaskan orang yang beriman tidak melakukan zina. Sekarang kita akan membahas tentang konsep zina. Apa itu zina? Zina itu bisa berarti hubungan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, sudah balik dan tanpa akad yang sah secara agama. Sedangkan hukum zina, semua ulama bersepakat bahwa zina itu hukumnya haram dan merupakan puncak dari keharaman. Berdasarkan pelakunya, zina itu dibagi menjadi 2, yaitu zina muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah, hukumannya adalah dirajam. Sedangkan yang kedua, zina ghairu muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah, hukumannya dicambuk atau didera sebanyak 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Setelah membahas zina, yaitu sekarang kita akan membahas tentang pergaulan bebas. Apa sih pergaulan bebas itu? Pergaulan bebas itu adalah bentuk interaksi antara individu yang menyimpang, bebas, tanpa merasa dia itu punya kewajiban, tanpa dia tahu ada aturan dan norma. Ciri-cirinya biasanya adalah perbuatan yang tidak mempedulikan benar dan salahnya menurut ajaran agama. Selanjutnya kita bahas contoh-contoh pergaulan bebas dan apa saja penyebabnya. Contohnya adalah minum-minuman keras, narkoba, seks bebas, pergaulan malam, dan lain-lain. Penyebabnya bermacam-macam, bisa jadi dangkal keimanannya, kurangnya pengetahuan tentang agama, kurangnya kontrol dari orang tua, perhatian dari orang tua, dan ketidakpedulian lingkungannya terhadap dia.
Lalu dari pemahaman tadi kita tarik garis kesimpulan, mengapa sih zina dan pergaulan bebas harus dijauhi? Ya karena satu, perbuatan zina dan pergaulan bebas dilaknat oleh Allah, bisa merusak keturunan, menghancurkan masa depan, dan bisa jadi mendorong perbuatan dosa lainnya. Yang paling parah adalah menimbulkan berbagai penyakit menular seksual. Tadi kan sudah tahu akibatnya, makanya sekarang kita bahas bagaimana cara menjauhi zina dan pergaulan bebas. Jika sudah mampu, maka segera menikah. Jauhi tempat-tempat maksiat, jauhi pergaulan dengan teman-teman yang akhlaknya tidak baik. Belajar agama, ikut kajian. Bagi orang tua atau anak, berikan penyuluhan tentang bahaya zina dan pergaulan bebas. Yang terakhir adalah manfaat dan hikmah jika kita menjauhi zina dan pergaulan bebas. Yang pertama, tentu akan diridhoi oleh Allah, akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Keturunan kita akan terjaga dan dapat menjaga kesucian, martabat diri serta keluarga. Sekian penjelasan dari Bu Liska. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.